Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Renungan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Mari kita dengarkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memulai inspirasi sabda hari ini, saya memberikan contoh ilustrasi. Ada seorang anak rajin menabung dalam celengan. Dia menabung hingga kemudian celengannya penuh. Si anak tentu senang dengan celengannya. Tiap hari bisa dilihat. Tetapi setiap kali orang tuanya minta agar disetor ke bank, si anak tidak mau. Tetapi tanpa sepengetahuan si anak, orang tuanya mengambil celengannya, kemudian uang tersebut disetorkan ke bank. Setelah mengetahui celengannya tidak ada lagi, si anak menangis sejadi-jadinya, merasa uang celengannya habis dan dia tidak bisa melihat fisiknya lagi. Namun kemudian 1 bulan berjalan, bapaknya menunjukkan rekeningnya bahwa uang si anak sudah mulai berbunga. Kemudian bulan kedua, induk dan bunganya pun ikut berbunga. Dan terus berlanjut hingga berjalan 1 tahun. Uang si anak menjadi tumbuh sangat cepat. Setelah melihat hasilnya kemudian, si anak baru mengerti. Lalu menambah lagi tabungan. Selama 1 tahun terakhir dia menabung dan dia masukkan lagi uangnya ke bank. Dan sekarang uangnya makin cepat bertumbuh. Saudara-saudari terkasih, demikian juga kehidupan kita. Pasti merasa kehilangan atas kepergian mungkin dari salah satu anggota keluarga kita. Bahkan kadangkala kita berpikir bahwa Allah tidak berpihak pada kita, tanpa menyadari akan makna dari semua kejadian yang kita alami. Di sisi lain, saya merasa sangat terinspirasi dengan semboyan para tentara kita. Mati 1, tumbuh 1000. Sebuah ungkapan yang hendak menegaskan makna kematian yang tidak melulu berarti penghabisan atau pembinasaan, tetapi juga bermakna harapan. Dari kematian yang penuh makna akan lahir harapan-harapan baru. Hal yang sama juga diungkapkan dalam Injil hari ini. Biji yang mati dan jatuh ke tanah kelak akan tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Begitulah kehidupan adalah merupakan ekosistem. Ada yang lahir dan ada yang mati. Semua ada masanya. Namun yang penting adalah tidak ada yang mati dengan sia-sia. Tetapi memberikan harapan baru, yakni kehidupan kekal. Karena bagi orang yang percaya, kematian adalah jalan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Karena di sanalah
kehidupan abadi selamanya. Saudara-saudara terkasih, Injil yang kita dengar hari ini merupakan petunjuk bagi para murid Yesus bahwa Dia akan mati dan pergi untuk meninggalkan mereka, dan mengajarkan bagaimana para murid dan kita sebagai umat bersikap dan mengimani setiap peristiwa yang dialami dan yang akan terjadi. Oleh sebab itu, kematian Yesus memiliki banyak makna bagi orang yang percaya, yakni 1. Pengampunan akan dosa kita. Pada saat perjamuan malam terakhirnya dengan para murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah perjanjian baru. Jadi melalui kematiannya di kayu salib, dengan darahnya yang tertumpah, Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Ia mengampuni dosa kita dengan darahnya sendiri, bukan dengan darah domba. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia renggang dengan Allah. Dengan demikian, kematian Tuhan Yesus di kayu salib sudah memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah, dan Ia mendamaikan kita dengan Allah sendiri. Yang ketiga, kita dibebaskan dari kematian kekal dan diberi keselamatan kekal. Hukuman dosa adalah maut. Artinya, dosa-dosa kita seharusnya membawa kita pada maut atau kematian kekal. Namun, karena kasih Allah begitu besar bagi manusia yang berdosa, maka Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus, untuk mati bagi kita, sehingga kita tidak perlu mengalami kematian kekal tersebut, tetapi justru akan beroleh hidup yang kekal. Yang keempat, kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita, maka kita telah ditebusnya dari dosa dan menjadi miliknya, sehingga kita hidup hanya dengan memuliakan Allah, mengabdi kepadanya, bukan mengabdi kepada dosa. Yang kelima, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Yesus telah menggenapi Taurat, maka yang percaya kepada Yesus tak perlu lagi mengikuti aturan-aturan tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah hukum kasih, mengasihi Tuhan dan sesama, dan jika kita mengasihi Tuhan dan sesama, maka sesungguhnya kita telah melakukan hukum Taurat. Yang keenam, umat manusia dipersatukan. Pada awalnya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu cari keselamatan sendiri. Tetapi dengan kematian Yesus, umat manusia semakin banyak mengenal Allah. Dengan demikian, manusia dipersatukan oleh iman percaya kepada Yesus. Yang ketujuh, manusia diberi martabat yang setara. Yesus telah mati untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan dengan demikian, martabat kita sebagai ciptaan Tuhan disetarakan. Dan kita semua sama-sama berhak untuk mendapatkan keselamatan yang Ia janjikan. Saudara-saudaraku terkasih, itulah 7 makna kematian Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Penginjil Yohanes
dalam fakta sabdanya yang kita renungkan bersama hari ini. Menjelaskan tujuan dari kehidupan iman, yaitu bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penyerahan. Tidak ada buah tanpa korban. Pastinya ada satu keindahan jika benih itu mati dan memenuhi tujuan. Jadi sebelum kematian itu datang, kita harus siap dengan iman yang penuh, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Semoga